Hai teman-teman, salam kenal, salam sejahtera dari grup BCA ini. Nama saya Wirawan dari PT Hydro Farm Indonesia. Zaman sekarang yang lagi virus merabak di seluruh Indonesia ini, kita harus pinter-pinter bagaimana menjaga diri, menguatkan imun sistem kita. Nah, kalau kita sampai sudah makan obat, makan multivitamin, itu sudah terlambat. Justru harus kita jaga dengan secara natural, dengan cara yang murah, bagaimana kita meningkatkan daya tubuh imun sistem kita atau daya tahan tubuh kita. Ya. Hai, Pak Wirawan. Halo, apa kabar? Pagi, Pak. Halo, pagi, salam jumpa semuanya. Ini teman-teman BCA udah pada nggak sabar nih, Pak. Udah pada join. Kita mau dengerin sharing dari Pak Wirawan tentang VCO. Thank you. Bapak lagi di rumah? Ya, lagi di rumah, lagi tungguin undangan dari Yusli-nya. Oke. Langsung aja ya, Pak. Mungkin Ya. awalnya kan kita cerita tentang VCO nih, Pak. Bisa antivirus. Nah, sebelumnya Yusti pengen tahu, Pak Wirawan ini tahu dari mana sih pertama kalinya kenal sama yang namanya VCO? Kenapa Bapak bisa mengonsumsi VCO pada awalnya gitu loh? Oke, mungkin sejarahnya dari saya pribadi sendiri ya, kita sharing ya. Karena pada 10 tahun yang lalu, saya tuh divonis sama dokter bahwa otak sebelah kiri saya itu tidak ada saluran darah. Kok bisa? Ya karena memang karena stroke lah prinsipnya di sebelah saluran darah kiri ini nggak ada saluran darah. Dokter bilang orang yang sakit kayak begini nggak bisa dibaikin. Prinsipnya nggak ada obat yang bisa baikin saluran darah sebelah kiri itu ada darah. Jadi saya tinggal sebelah kanan yang ada saluran darah. Waktu itu saya punya kolesterol itu tingginya sampai 387. Nah, dengan tinggi kolesterol 387, darah tinggi 180, 120 bawahnya, dan kencing manis saya sampai 248, padahal mentoknya cuma hanya 100. Nah, triglisid saya bisa sampai 15,7, padahal triglisid, asam urat itu prinsipnya cuma hanya bisa 5 mentoknya. Nah, dengan bermacam-macam penyakit ini, saya harus baikin. Nah, saya belajar untuk keliling kemana-mana mengenai stem cell. Ternyata tidak ada gunanya, nggak bisa dibaikin. Satu-satunya adalah dikasih tahu sama dokter, percayalah sama Tuhan yang di atas. Kedua, cobalah berubah gaya hidup Anda. Dengan makan sesuatu bukan obat yang natural. Makanya saya belajar untuk menanam sayur, menanam buah di luar negeri. At the same time juga, saya belajar makan suplemen yang untuk baikin yang namanya badan kita. Suplemen itu apa? Teorinya yang namanya raw food therapy. Di dalam raw food therapy itu ada suplemen salah satu yaitu VCO, Virgin Coconut Oil. Saya belajar cara bagaimana bikinnya, saya belajar cara bagaimana prosesnya, at the same time juga saya mulai makan. Campuran VCO itu saya mulai makan, mulai ini. Nah, pada 6 bulan kemudian saya punya kolesterol turun dari 387 jadi total kolesterol saya 130. Dan pada habis itu ya luar biasa turunnya sekali. Nah 130 itu sedangkan saya nggak stop makan, nggak memang saya rakus, saya doyan makan. Jadi kemana-mana saya sukanya makan, suka santan, suka apa. Nah saya makan terus, ternyata saya punya itu kolesterol nggak naik-naik lagi. Ternyata bisa kenapa? Karena dianalisa ada HDL sama LDL. HDL saya yang tadinya super low, cuman 20-an, itu mendadak bisa naik jadi 45. Kalau dokter bilang, kamu naik 5 aja udah hebat. Kamu bisa itu karena genetical. Dengan naik sampai 45, it's because of the VCO. VCO itu adalah meningkatkan HDL Anda. Nah, saya punya LDL, otomatis kalau ininya naik, LDL-nya otomatis turun. Nah, dengan begitu, saya punya posisi badan pelan-pelan jadi banyak baik. Termasuk saya punya liver yang tadinya ada fatty liver. Karena melalui VCO ini konsep karakter VCO itu bagus banget.
dia menyedot semua minyak-minyak, lemak-lemak yang di dalam saluran darah kita itu disedot, dibuang melalui pipis, pup, sama keringat. Nah, dengan itu saya udah coba jalan bagus. Nah, saya sekarang ini hari udah 10 tahun, 7-8 tahun lah saya minum VCO. Saya punya kolesterol bagus, saya punya kencing manis bagus, saya punya asam urat juga. Sekarang udah constant 3,5 dari 15. Makanya saya ini hari sangat terima kasih dengan VCO. Saya sharing banyak kepada orang-orang. Nah, banyak dari itu orang banyak terima kasih dan saya memang nggak cat sesuatu. Prinsipnya saya memang mau sharing supaya banyak orang supaya hidup sehat. Kita panjang umur, nggak usah tergantung obat-obatan lagi. Itu intinya. Oh, oke, Pak. Nah, itu kan cerita VCO bisa untuk kolesterol, Pak. Nah, emangnya bener, Pak, VCO itu bisa buat antivirus? Apalagi kita lagi dalam masa pandemi kan ya, Pak, virus COVID-19. Apa bener tuh bisa sebagai antivirus? Emangnya buah-buah lain nggak bisa? Apa sih spesialnya si VCO ini, Pak? Gitu. Nah, di dalam VCO itu ada yang namanya MCT, Medium Chain Triglyceride. Medium chain triglyceride itu 48% dalam VCO itu adalah minyak yang bagus, minyak yang baik. Itu minyak khusus untuk bisa sedot macam-macam kita punya penyakit atau toksit-toksit yang di dalam darah kita. At the same time, minyak itu selain kolesterol kita bisa turunkan, 48%-nya MCT, ada lagi yang namanya sisanya dari 48% itu namanya lauric acid. Lauric acid itu dia masuk ke liver kita, dia sedotin toksit-toksitnya, dia menjadikan monolorin. Monolorin itu apa? Yaitu konsepnya menyedot virus-virus yang ada di darah kita. Termasuk pernah ada research di Philippine University, itu waktu ada zaman COVID lah sekarang ini ya, di satu penjara ada 2.000 orang. Ada 4 yang kena. 4 orang yang kena itu langsung dikasih makan, di riset oleh University of Philippines, kasih makan 4 sendok of, kita bilang, VCO setiap hari. 4 orang dikasih makan, 2.000 orang pun sisa di penjara itu dikasih makan. Efeknya menjadi total 2.000 orang sesudah habis 2 minggu, tidak ada yang kena COVID lagi. Nah, itu salah satu membukti bahwa di dalam badan kita, darah kita, ada virus HIV, virus COVID, virus apa, itu disedot oleh VCO dan dibuang. Kok bisa? Ya karena memang karakternya itu dia sedot, dia buang, karena ada yang namanya lauric acid sama menjadikan monolorin. Monolorin itu sifatnya menyedot. Jadi dia bukan hanya menyembuhkan virus-virus yang sekarang kita bilang yang lagi populer lah, pandemi-pandemi ini. Dan zaman dulu pun juga sudah diterapkan virus-virus untuk HIV, untuk influenza, itu juga bagus. Memang ini hari baru dipakai, ada beberapa orang yang sakit lah. Di Kalimantan University itu kan ada hospital yang terapkan makan VCO, minum VCO setiap hari. Nah, perawat-perawat di hospital itu bagusnya tidak ada yang sama sekali kena loh. Makanya saya bilang ini bagus banget dan teman-teman saya ada beberapa orang yang tadinya udah mau masuk ICU karena berat dia punya paru-parunya, udah kena COVID-nya. Nah, dalam waktu 1 malam dia makan berapa sendok? 4 sendok kalau nggak salah. Temperature badannya dari 42 langsung 1 malaman habis dia minum, besok pagi jam 7, turun jadi tinggal 37. Harusnya masuk ICU jadi nggak jadi. Kok begitu? 1 malaman itu dia muncur-muncur, keluarin kotorannya, keluarin buang air besar. Termasuk sampai buang airnya itu sampai ada yang namanya minyak kelapanya pun juga keluar. Nah, dengan 1 malam dia proses, hilang, temperature langsung turun, 3 hari kemudian, pam, keluar dari rumah sakit. Dia bilang, wah, it's a miracle. Saya bilang, no, it's not a miracle. Memang ini karena prinsipnya virus-virus itu dasarnya dari minyak. Minyak itu ketemu sama VCO punya minyak bagus, isep, minyak jahat. Dibuang melalui pups,
dan pipis, dan keringat. Nah, ini fakta-fakta yang sudah terjadi. Saya anggap ini luar biasa punya minyak. Selama ini orang di luar negeri belum tahu. Cuman taunya olive oil, avocado. Nah, minyak ini yang benar-benar selama ini orang tidak sadar bahwa bisa tune up body kita, bisa baikin kita punya badan. Gitu ya Pak. Nah, kalau VCO sendiri Pak, misalnya untuk Yusli nih masih awam banget dengan VCO, sebenarnya itu bagusnya kita buat sendiri kah atau kita beli yang udah tersedia di supermarket? Nah, kalau di supermarket kan banyak tuh Pak mereknya. Gimana sih cara bedain VCO mana yang paling baik untuk kita konsumsi Pak? Nah, di dalam VCO itu ada 2 macam proses. Waktu saya habis belajar dari luar negeri, saya balik. Di Indonesia boleh bilang 99% VCO adalah fermentasi. Dengan dia fermentasi, yaitu adalah mengandung air. Mengandung air, at the same time juga mengandung bakteri. Karena prosesnya pakai air. Yaitu daging kelapa di blender, at the same time dikasihin air, jadi kayak santan gitu. Plus at the same time baru didiamkan di satu botol atau jerrycan yang ini selama 1 minggu. Biar ada proses fermentasi, bakteri-bakteri itu terbentuk. Nanti akan dipisahkan antara minyak kelapanya sendiri di atas, sama bawahnya itu air-air fermentasi. Nah, minyak itu baru diambil menjadi kita minum. Nah, itu proses fermentasi yang menurut saya itu tidak sehat. Karena ada mengandung bakterinya, makanya seringkali minyak kelapa kalau yang tidak bagus, itu bau tengik. Nah, yang bagus adalah cold process, proses dingin. Dagingnya itu belum ketemu air, disimpan di kulkas atau di cold storage yang 48 minus temperature-nya. Dengan dia minus itu, beku semuanya air-airnya, baru dipakai mesin cold press yang high pressure press, ditekan itu minyak kelapanya, keluar first oil-nya itu yang kita bilang virgin coconut oil. Virgin coconut oil itulah yang khasiat-khasiat dari daging kelapanya itu 100% itu di dalam minyak itu. Seperti kayak olive oil. Diperes, keluar olive oil-nya. Nah, inilah first virgin coconut oil ini yang khasiatnya bagus. Memang itu butuh 1 liter VCO itu butuh sampai 50 kelapa. Jadi kita makan 1 sendok aja itu udah berapa kelapa punya khasiat. Yang selama ini kita bilang kelapa itu jahat, jelek. No, padahal kelapa itu bagus banget. Nah, ini konsep inilah yang kita minum. Jadi kita tune up kita punya badan kita. Di dalam badan kita kan ada 5 organ, 6 organ yang inti. Nah, itu satu-satu ditumbuhkan sel-sel baru karena dikasih khasiatnya kelapa, vitamin-vitamin yang bagus. For your information juga, kelapa kalau zaman perang, itu bisa langsung dimasukin diinfus ke darah, air kelapa loh. Karena air kelapa penuh dengan mineral yang bagus. Makanya kalau kita bisa makan VCO, itu daging kelapa yang bagus, itu akan luar biasa banget. Itu buat badan kita, tune up, buat internal kita punya sistem, jadi natural lagi, jadi kayak semacam di dalam badan kita digantikan spare part baru. Wow, bentar. Jelas ya, jadi 2 proses itu. Yang bagus, ya harus gimana kita tahunya. Cold press itu kalau bagus, harus warnanya bening. Warnanya bening banget. Nah, tidak ada keruh-keruh. Dan at the same time, minyak kelapa cuma hanya takut satu, takut dingin. Jangan dimasukin kulkas. Di room temperature yang biasa aja, jadi jangan beku, harus bening seperti kayak air. Nah, waktu kita minum, 2 sendok itu perut kosong. Kita minum 2 sendok, itu yang paling baik. Kalau sampai dia dingin, beku, kita harus panasin sedikit. Paling bagus justru jangan sampai beku. Nah, itu minyak kelapa yang baik, harus bening, tidak ada keruh-keruh, tidak ada macam-macam, bening, bersih, dan wanginya. Kalau kita buka ya minyak kelapanya itu, wanginya sendiri, wangi kelapa. Nggak ada yang namanya bau tengik. Kalau udah bau tengik, itulah rusak. Nah, seringkali yang fermentasi sering bau tengik karena ada airnya. Minyak kelapa kalau ketetes air juga bau tengik, bisa bau tengik. Prinsipnya ya, makanya harus kita cari yang cold press, yang tidak kesentuh air, tidak ada bakterinya. Itu yang bagus.
Oke, Yusti mau nyapa dulu nih, ada Kak Kanwil kita, Pak Joko dari Kanwil 9. Hai Pak Joko, thank you udah join. Ada Bu Hera juga. Oke, thank you Wah, Bu Vera, udah. apa kabar? Salam Nah, kenal, salam ketemu di sini, Bu Vera. hai Bu Lilik. Thank you Bu udah join. Halo Bu Tiurma. Oke, lanjut ya Pak Wir. Nah, yang menarik juga nih karena Bapak tadi bilang si VCO ini kan bisa ngedetox tubuh kita. Selain untuk antivirus, untuk kolesterol, apa VCO ini bisa bantu untuk teman-teman yang lagi diet, Pak? Gitu. Bisa nggak ya? Nah, semestinya kalau kita biasa habis minum minyak kelapa, efek sampingan yang paling ini kesannya enek. Enek itulah semestinya salah satu yang bantu kita mengurangi makan. Kedua, minyak kelapa sendiri itu adalah kalau masuk ke dalam badan kita, minyak-minyak yang di bawah kulit kita atau semua minyak yang kita di badan kita itu pelan-pelan diisap sama dia, cuman memang mesti jangka waktu panjang. Especially minyak yang di bawah perut ya, di dalam perut, di atas perut itu kalau kita minum setiap hari concern 2 sendok, 2 sendok, 2 sendok, itu akan automatically kita punya minyak tuh dibuang. Kita minyak dibuang. Untuk kulit pun juga bagus. Kita jadi dibalance kan kulit kita jadi pH 7. Sistemnya lihat nih, kakek-kakek umur 60, kulitnya masih oke kan? Nah ini karena berkat dari VCO. VCO ini yang bikin nggak ada kerutnya. Jadi kayak Cherry Bell gitu ya. Biar kayak Cherry Bell, Pak. Nah, itulah maksud saya, memang fungsinya banyak. Minyak kelapa selain kita bisa kurangin kolesterol, kita juga bisa antivirus untuk salah satunya. Kedua, minyak kelapa pun ada khasiat yang satu yang orang belum sadar, itu bisa anti pikun, Alzheimer. Karena dia ada satu minyak yang benar-benar mengusap mengkasih otak kita vitamin. Nah, seringkali kalau kita udah umur tua kan sering Alzheimer atau kena serang virus Alzheimer atau pikun karena otaknya ciut. Nah, dengan banyak minum minyak kelapa ini, dia kasih asupan vitamin yang padat, vitamin yang bagus atau khasiat yang bagus, kasih otak kita nutrisi atau vitamin supaya dia tumbuh otak sel baru. Dengan dia tumbuh sel baru, pikun itu udah jauh-jauh dari kita. Otomatis kita sendiri secara tidak langsung tumbuhin otak kita nggak ciut, jadi bagus, jadi kuat. At the same time tumbuh sel baru, sama aja kayak kita ganti otak sel-sel baru itu, otaknya jadi sehat. Dengan ada gitu gimana? Virus-virus yang Alzheimer lah, apa segala juga hilang. Banyak kasus yang di-tag di Johns Hopkins University, orang yang Alzheimer masuk rumah sakit tadinya geter-geter gitu, dengan 3 bulan dia minum 4 sendok, namanya VCO, keluar dari rumah sakit, bisa naik sepeda, tenang, bisa gambar, bisa lukis. Nah inilah otak dikasih asupan vitamin dari VCO, ucus bisa menghindari jadi kanker, kurangin kanker, karena habis efek dari makan VCO, kita pupsnya jadi lancar. Nah, di dalam ucus kan banyak sekali itu toksit-toksit, dibuang juga. Jadi menjadikan kita lebih menghindari kanker ucus. Ketiga, kolesterol, jelas. Keempat, buat kulit-kulit kita pun juga, itu menjadi lebih seger, lebih bagus, lebih kenceng. At the same time, kalau orang kan sering masker-masker, pakailah VCO sebagai masker, 20 menit, habis itu cuci. Bagus. Efeknya lebih murah, ya, lebih sehat, lebih keren. Nggak usah pakai obat-obat. Nah, ini masker-masker ini banyak cewek-cewek belum tahu, belum ngerti. Memang baunya sedikit bau kelapa, but for sure, ntar Yusri lebih muda daripada sekarang. Kalau pakai seminggu sekali. Pak Wir, ngomong-ngomong, VCO ini tuh punya efek samping nggak sih Pak kalau kita konsumsinya salah atau berlebihan gitu? Nah, sebenarnya di usia berapa sih boleh konsumsi VCO? Apakah aman untuk anak-anak gitu? Nah, VCO di atas 1 tahun minimum. Ya, di atas 1 tahun bagus. Kedua, VCO sampai minum banyak pun efek sampingannya prinsipnya nggak ada. Cuman memang you akan lebih banyak kalau kebanyakan VCO itu
semestinya kayak makan suplemen, kayak makan makan buah. Kalau kebanyakan nggak ada efek apa-apanya, makan sayur baik nggak ada efek apa-apanya. Cuman hanya kalau makan VCO yang ada proses fermentasi, bukan yang cold press, itu bisa maksudnya sakit perut lah. Karena kebetulan kalau itu bakterinya berkembang, yang udah rusak ibaratnya. Atau VCO yang bau tengik, kalau kita makan, kita bisa leher agak kering-kering sedikit, bisa muncur-muncur, itu efeknya. Makanya harus pilih VCO yang cold press, yang benar-benar prosesnya higienis dan bagus. Jangan ada bakteri-bakteri, jangan minum VCO yang sudah bau tengik. Bau tengik itu karena tercampur air atau prosesnya tidak bersih, ada bakterinya. Intinya itu aja. Oke Pak, Seru ini kan Yusti ya? sambil, iya seru banget. Ini yang nanya banyak banget Pak. Jadi Yusti juga bacain pertanyaan dari teman-teman nih semuanya. Bahkan tadi ada yang nanya Pak, dan Yusti juga kepikiran, benar sih, apa benar gitu ya? Kan kalau Bapak bilang VCO itu bisa untuk kolesterol. Nah, langsung di otak teman-teman yang suka makan nih, oh kalau gitu gue boleh dong makan apa aja gitu kan, yang penting ada VCO. Apakah seperti itu Pak? Atau memang kan kita harus menjaga juga nih pola hidup sehatnya? Apa sih kalau Pak Wir sendiri rutinitasnya gimana Pak? Selain VCO, Pak Wir ada? Kalau saya kan hobi makan. Saya juga hobi makan apa aja saya makan. Termasuk ini hari udah umur 60, setiap minggu harus makan sate. Sate kambing. Harus makan sop kambing. Sop kambingnya itu isinya jeroan, yang namanya otak, yang namanya jeroan, babat, dan ucus, mata. Pasti saya suka makan sop kambing. Cuman, dengan habis makan VCO, kita semestinya harus juga makan variasi produk makanan yang ada. Supaya kita dari macam-macam produk itu vitaminnya juga cukup. Jadi jangan ngandelin VCO itu obat, bukan. VCO membantu memperlancarkan kita punya sistem, menumbuhkan sel baru. Nah, at the same time, kita juga harus tetap makan. Makan yang variasi banyak, itu vitaminnya banyak, multivitamin. Harus yang dijaga adalah makannya jangan 100% kepenuhan atau kekenyangan. Kontrol aja, setiap makan apapun, kontrol sampai 80% aja cukup. Variasi boleh banyak, walaupun orang bilang makan telur jelek, makan jeroan jelek, makan aja. Cuman instead of biasanya 5 porsi, akan makan deh 1 porsi dulu atau setengah porsi. Pokoknya asal ada variasi, it's enough. Saya juga kencing manis, cuman saya tetap masih makan yang namanya Häagen-Dazs 1 pin loh setiap minggu. Karena gula darah saya udah nggak naik lagi. Karena yang intinya apa? Kita betulin organ intinya kita dulu. Pankreas kita dibetulin, lever kita dibaikin. Kita ini hari sakit begini karena di dalam 5-6 organ kita itu tidak sinkron, tidak balance. Jadi inti utamanya adalah kita harus makan. Dengan makan VCO bukan garansi itu sebagai obat. Cuman hanya dengan VCO membantu kita tune up internal organ kita. Yang 5-6 inti organ itu. Yaitu kita punya pankreas, kita punya lever, kita punya ginjal, dan lain-lainnya. Dengan kita tune up dengan pakai VCO, kita makan pun harus kita kontrol. Jangan 100%. Kita suka apa? Wah, 150%. Kontrol, makan kekenyangannya, 70% aja cukup. Cuman variasinya harus makan. Karena kalau kita nggak cukup variasi, vitamin kita tidak balance. Nah, itulah salah satu kita harus berani makan apa aja. Jangan orang bilang, oh kalau kencing manis nggak boleh makan gula. Nggak, tetap makan es krim juga bagus kok. Karena di es krim banyak vitamin yang baik. Asal jangan makan es krimnya 1 kilo sekali makan. Ya, itu kan bikin sakit ibaratnya. Nah, itu aja kuncinya. Ya, untuk yang wanita mau kurus, dengan makan VCO, tambah lagi, mesti campuran dengan cuka apel. Cuka apel itu penting banget. Cuka apel penting banget. Dengan ada VCO campuran cuka apel, di dalam kandungan air 1/4 gelas air, dicampur, minum sebelum makan pagi atau makan malam. Ya, sekali aja 1 kali. Minum sebelum makan, baru kita makan. Ini akan melipat gandakan, selain kolesterol yang kita turunkan, minyak-minyak yang di perut atau yang di kulit-kulit itu yang stagnasi di sana akan diisap
dengan kombinasi cuka apel dan VCO. Oke, keren ya Pak. Kalau Yusli kayak Yusli mah udah nggak usah lah, you udah terlalu kurus, udah nggak perlu. Banyak yang ibu-ibu yang agak gemuk mungkin perlu, especially yang udah umur 50-60 ya, yang perutnya agak gemuk sedikit. Ini salah satu kuncinya, VCO kombinasi sama cuka apel akan menghisap minyak-minyak, lemak-lemak yang kita susah buangnya. Di paha, di perut, itu cepat buangnya. Sampai saya ini hari, perut saya nggak bisa gemuk lagi. Karena udah sepanjang 5 tahun ini saya kuras terus setiap hari. Karena ingat loh, di VCO, waktu kita tidur aja, itu kita dibakar, kita punya kalori. Kita satu harian nggak gerakannya minum 2 sendok VCO itu dia ngebakar almost 125 kalori. Sama aja kita maintenance 1 jam. Atau kita jalan kaki 1 kilo. Nah itu power of the VCO tuh luar biasa banget. Yo, Nah, apalagi? ngomong-ngomong tentang VCO dan cuka apel nih, Yusli tuh sering banget kan sebelum live nih, Yusli research dulu nih, teman-teman udah ada nggak sih yang konsumsi, ternyata ada yang udah coba konsumsi VCO dan cuka apel, tapi punya keluhan, katanya mereka tuh ada mah, jadi kayaknya setelah konsumsi mungkin perutnya agak nggak enak atau gimana. Nah itu sebenarnya salah VCO-nya, salah cuka apelnya, atau salah konsumsi, atau gimana tuh Pak? 2, cara makannya salah. VCO harus makan dulu 2 sendok. Didiamin 15 menit, cuka apel dicampur sama madu. Oh, dicampur ya Pak? Cuka apel dicampur sama madu. Kalau orang yang sakit mah gitu ya. Dicampur sama madu, ditaruh di 1/4 gelas air putih. Diminum sebelum makan. Ya, memang orang selalu anggap kalau asam lambung, nggak boleh makan asam-asam. Padahal salah. Asam-asam itu asam-asam cuka. Kalau asam-asamnya cuka apel, bagus. Malah justru baikin asam lambung. Nah, kok bisa begitu? Gampang. Di cuka apel itu karena organik. Di cuka apel itu karena ada unsurnya enzim. Enzim yang bagus atau probiotik, itu yang perbaikin kita punya mah. Di dalam mahnya kita itu semestinya kalau ini hari kita bilang, Pak saya asam lambung. Asam lambung itu kenapa? Karena kita keluar banyak asamnya nggak bisa didigest sampai naik ke atas. Nah kenapa keluar asamnya banyak terus? Karena di dalam mah kita ada sisahan daging atau yang keras-keras tidak hancur. Ganjel di situ. Nah, dia keluarin asam lambung terus untuk hancurin itu dagingnya. Nah, kalau nggak hancurin daging itu ngeganjel, berarti dia keluarin terus, malah jadi kembung, malah jadi keluar dari atas mulut. Nah, justru itu maksudnya keluar asam lambung harus ditambahin cuka apel, tambahin asamnya supaya hancurin itu daging-daging yang ganjel di dalam mah kita. Dengan dia banyak asamnya, dihancurin, dikompos, menjadi partial lagi, masuk ke ucus. Jadi mahnya kita, asam lambungnya berkurang. Jadi kata-kata kalau orang bilang, asam lambung adalah kekurangan asam lambungnya sendiri. Dengan ditambahin cuka apel dan madu, itu membalance menjadi kita punya mah, hancurin yang ganjelan di sisaan itu. Dengan sisaan itu masuk ke ucus kita, kelihatan kita punya lambung jadi bagus. Nah, reaksi asam-asam makan cuka apel itu ada peri-peri atau mahnya kamu lagi, itu karena kita ada luka. Nah, lukanya itu dengan kasih cuka apel, itu lagi adjustment, lagi balance, lagi adjustment. Hanya peri-perinya mungkin 2 hari, 2 kali atau 3 kali makan aja. Adjustment itu padahal di dalam cuka apel itu ada yang namanya anti-inflamasi, antibakteri. Nah, itulah yang membuat luka itu dimatiin kuman-kumannya supaya habis sudah 2-3 kali makan, hilang sakit-sakitnya, peri-perinya hilang, malah jadi baik. Ya memang teori ini orang banyak nggak ngerti. Kalau dokter biasanya, ya kalau kamu suka asam, dikasih aja soda supaya atau malenta, obat-obat yang putih-putih itu yang kapur, milanta. Milanta supaya balance. Nah, dibikinkan supaya natural. Cuman sebenarnya kalau kebanyakan minum milanta nggak baik loh. Itu menjadi kita punya dalam berkurang mengeluarkan asam lambung.
Nah, makin berkurang lama-lama kita makin rentan, kita punya mah nggak bagus, makin banyak yang sisa-sisa itu. Makanya ini teorinya itu dibalik sama kedokteran. Kalau orang bilang kencing manis, nggak boleh makan manis. Saya bilang kencing manis, minum madu, baik. Kok bisa? Ya salah satu karena kontra sama dokter punya teori. Kalau kencing manis ditekan sama obat. Kalau saya nggak, saya perbaikin di dalamnya pankreasnya. Dengan madu itu kita perbaikin pankreas kita, keluarkan insulin yang baik. Akarnya yang kita baikin dulu, bukan penyakitnya. Keren. Seru ya? Pak, yang cuka apel sama madu itu banyak banget nih Pak yang nanya. Takarannya tuh seberapa Pak yang dicampur sama air tadi Pak Wir bilang? Kalau asam lambung, tetap ya sebelum makan ya selalu ya. Kalau ininya sebelum makan siang, makan pagi, makan malam, asam lambung itu takaran 1/4 air putih, hangat, bukan terlalu, nggak boleh dingin, nggak boleh panas. Biasa, air suhu biasa. Kasih 2 sendok makan cuka apel, 2 sendok makan madu. Rohani, madu mentah loh. Madu ada teorinya lagi tuh, madu mentah sendiri. Makanya saya mau jelasin banyak sekali suplemen yang berbeda-beda, cuman waktunya nih nggak ada. Jadi intinya, ya madu yang rohani dicampur sama 2 sendok cuka apel, di dalam gelas yang namanya 1/4 air, minum sebelum makan. Makan pagi atau sebelum makan malam. Prinsipnya gitulah ya. Dengan minum, nanti baru jeda 15 menit, baru makan normal. Nanti lihat hasilnya. Sesudah 2 minggu sampai 1 bulan. Biasanya asam lambungnya hilang forever. Wow, keren. Keren banget. Justru sampai speechless, Pak. Kayak dokter ya. Padahal bukan loh. Ini pengalaman aja loh. Dari pengalaman pribadi ya, Pak ya. Tapi pengalaman pribadi itu justru yang buat kita lebih percaya justru. Karena bener-bener real kan hasilnya kita lihat. Iya. Nah, terus ya Pak, teman-teman tuh banyak banget dari tadi yang nanya. Ngomongin tentang VCO, intinya VCO merek apa sih yang bagus? Nah, teman-teman mungkin nggak tahu nih, Pak Wir punya. Nah, memang di Indonesia, saya ngomong jujur aja ya, kan saya bilang 90% VCO tuh biasanya udah pakai fermentasi konsep tradisional. Nah, yang memang yang pakai cold press cuman ada, nggak banyak, ada 3 pabrik. Salah satu saya punya UKM lah kerjasama itu yang menghasilkan cold press. Ya, saya memang ada punya produk sendiri yang namanya suplemen kita dengan merek namanya Suka. Kalau kita lihat tuh di sini ada logonya nih, Suka brand, Suka. Boleh nah, Suka ini adalah, nah kelihatan nggak? Tuh, Suka brand ya. Suka brand ini yang kita bisa kita bilang cold press ya. Ini cold press bening banget, bagus banget, banyak dipakai yang udah bukti. Beberapa orang yang di rumah sakit pun pakai ini juga bagus. Makanya ini hari cobalah kalau memang bisa. Suka brand itu tergabung dari banyak suplemen. Ada madu, ada apel, vinegar, cuka apel, ada garlic power. Garlic power juga bagus, itu kombinasi super juice. Super juice 5 macam jus, yaitu dari cuka apel, madu, jahe, garlic, sama lemon fresh dicampur jadi satu. Itu juga untuk turunin kolesterol ya. Terus sama madu ini sama garlic power ya, pokoknya gitulah. Di merek Suka itu banyak kok. Udah mulai jual. Pak? Beli di online store ada juga ya Pak ya, berarti ya? Ada di online store, di Tokopedia, Hydrofarm Indonesia. Lagi 10-10 nih Pak. Oh, I see. Pada semangat belanja ya. Bisa di online store, di Tokopedia. Ya, atau di kita punya web store juga ada, www.hydrofarm.co.id. Itu juga ada, www.hydrofarm.co.id. Itu bisa masuk, langsung bisa dikirim, bisa ditransfer atau gimana lah prinsipnya. Kita pakai BCA loh transfernya. Wih, keren. Tadi kan cerita yang konsumsi VCO dan cuka apel tuh kalau mereka punya riwayat mah. Gimana kalau misalnya kita punya alergi-alergi tertentu atau sedang mengkonsumsi obat-obat tertentu, apakah boleh dicampur, aman nggak Pak? Alergi semestinya VCO baikin alergi loh.
Karena dia ada antimikrobial, antifungisida, anti-inflammatory. Dia bisa baikin semua macam-macam alergi. Cuman pertanyaan saya, alergi yang apa? Alergi kulit, alergi dalam, itu membeda. Prinsipnya kalau sampai perlu alergi-alergi, memang cuman hanya di dalam VCO alergi satu yang paling takut. Yaitu alergi yang namanya, kalau dia udah di dalam mahnya atau perutnya, itu takut sama bakteri. Nah, VCO semestinya adalah probiotik, bakteri yang bagus, bakteri yang baik. Kalau alergi kulit, alergi gitu-gitu, nggak ada masalah. Seharusnya justru dia malah baikin. Teorinya ke situ. Karena VCO itu sampai orang yang namanya bisulan tuh, yang di muka tuh, jerawat tuh. Sometimes pakai VCO aja bisa baik. Malah dia matiin kuman-kuman yang merah-merahnya. Itu bagus banget. Makanya ini hari orang untuk make up, cuci make up-nya aja pakai VCO. Habis itu dia ada jerawat, dia tempelin jerawat pakai VCO. Itu juga bagus. Memang baik kok VCO. Prinsipnya nggak banyak ini. Memang waktu makan obat alergi jangan sekaligus dicampur sama VCO at the same time. Harus ada jeda. Makanya saya bilang, sebelum makan minum VCO. Sudah habis makan baru makan obat alergi lah, obat kolesterol lah, obat jantung lah. Tetap makan dulu sampai nanti pelan-pelan berkurang sampai dokter bilang nggak usah makan. Itu intinya. Kayak saya makan obat darah tinggi pelan-pelan dikurangin sama dokter, baru kita ikutin. But suplemen mah setiap hari makan karena nggak ada side effect-nya, sambil tune up my internal body. Oke Pak, gila. Keren banget. Terus ya Pak, boleh nih Pak Wir share juga, kayak kemarin kan kita udah sempat ngobrol-ngobrol, Pak Wir punya kebiasaan setiap hari mengonsumsi apa Pak? Raw food ya Pak? Sayur dan buah-buahan itu ya. Itu juga bagus ya Pak ya? Bagus. Memang gini, kalau orang kan baikin badan biasanya ada dua cara. Pakai obat dokter atau multivitamin. Prinsipnya sekarang kan ada begini, kalau sakit ya pakai obat dokter. Kalau multivitamin ya untuk maintenance badan kita. Kalau di saya, selain itu dua yang udah standar kita lakukan, tambahin lagi, namanya biasakan makan suplemen. Suplemen di pagi, at the same time dicampur dengan namanya raw food punya jus. Jus raw food itu sangat penting banget, karena di dalam jus, itu campurannya adalah ada sayur, ada buah, macam-macam warna sayur, macam-macam warna buah, kita bisa kombinasiin. At the same time ada madu, ya, ada lemon. Nah, dengan campuran ini dikombinasi kita kan ada suplemen lagi gitu. Nah, ini campuran adalah menjadikan vitamin atau nutrisi yang namanya fitonutrisi, yang nggak ada di daging, yang nggak ada di vitamin-vitamin lain. Kita kan taunya vitamin nutrisi kita makronutrisi sama mikronutrisi. Fito itu hanya adanya di sayur. Di sayur kombinasi buah dan madu dan lemon. Dia ada perubahan chemical reaction-nya lah gitu ya. Yang masuk jadi fitoterapi itu masuk ke dalam badan kita, menumbuhkan sel-sel baru di dalam organ inti kita. Nah, campuran itu macam-macam. Nanti saya bisa sharing nanti ada grafiknya 1 bulan campurnya minum jus apa, minum buah apa, minum sayur apa. Itu beda-beda. Untuk tune up badan kita harus makan bervariasi of kombinasi. But intinya dengan minum jus 1 gelas aja sehari, dia tune up kita punya internal body. Dalam waktu 6 bulan, nanti body kita udah seperti kayak tubuh sel baru, kayak spare part baru. Walaupun yang saya bilang umur 60 kakek-kakek, body spare part-nya baru diganti, ibaratnya gitu. Nah, dengan diganti barunya itulah salah satu intinya yang membuat kita menjadi nggak usah tergantung obat-obatan lagi, pelan-pelan gitu. Makanya ini hari raw food itu adalah makanan mentah. Kenapa nggak boleh dipanasin? Karena kalau dipanasin hilang vitaminnya. Seperti kita tahu, kalau kita vitamin C-nya udah makan sayur mentah paling bagus. Makan avokadonya yang mentah yang paling bagus. Kalau sayurnya udah digodok lama, hilang khasiatnya. Prinsipnya kita cuma makan seratnya aja gitu loh. Makanya ini hari raw food terapi itu semestinya seperti kayak kita makan jamu. Cuman kalau jamu kan kita makan batang dan akar.
Kalau raw food terapi, dalam tumbuhan itu kita makan the best-nya. Buah dan sayur dan daun. Nah, itu yang orang jarang sadar. Bahwa raw food terapi itu bagusnya dalam satu tanaman harus dimakan daripada makan jamu yang udah buangan. Akar dan batang kan nggak perlu. The best-nya adalah buah dan daun. Intinya di situ. Oke, keren banget Pak Wir. Thank you so much Pak, udah sharing pagi ini ke teman-teman BCA semua. Nih teman-teman antusias banget dan semua pada bilang mau glowing di 60 tahun kayak Pak Wir nih. Thank you banyak. Sama Pak Wir nanti semua insan BCA umur 60 glowing ya Bapak Ibu. Tuh sampelnya Ibu Vera tuh, hidup sehat tuh Ibu Vera tuh. Bener banget, Bu Vera mah awet muda. Iya, karena makan sayur dia, pinter. Oke, saya lihat banyak bener yang tanya-tanya ya. Dan mudah-mudahan saya bisa jawab dan yang ini nanti kita masih bisa komunikasi lagi. Iya, oke Pak Wir. Thank you so much ya Pak. Cukup ya. Thank you, sampai ketemu. Salam semuanya ya. Salam sehat semuanya ya. Bye-bye Pak Wir. Thank you. Bapak Ibu terima kasih sudah join hari ini karena IG Live juga terbatas waktunya. Nggak terasa ya Bapak Ibu 50 menit bersama Pak Wir tuh terasa singkat karena amazed banget sama khasiat-khasiat VCO. Semoga hari ini sharingnya bermanfaat. Semoga Bapak Ibu menjadi lebih glowing setelah acara BCS mau beres hari ini. Thank you ya Bapak Ibu sudah join. See you on the next. Salam kenal teman-teman di BCA Group ini. Nama saya Wirawan Hartawan dari PT Hydro Farm Indonesia. Hari ini saya mau sedikit kasih teaser atau penjelasan sedikit mengenai hidup sehat. Seringkali orang sekarang di zaman COVID ini, semua orang coba bicarakan, ayo kita berhidup sehat, ayo kita mesti makan sehat. Kita tahu, semua juga ngomong bicara hidup sehat, makan sehat untuk menguatkan imun sistem kita, untuk melawan yang namanya virus-virus yang kita tidak kelihatan, tidak tahu itu apa. But caranya gimana dong? Semua orang nggak bisa, gampang cara hidup sehat, makan sehat. But caranya gimana? Yang paling murah, yang tidak pakai ongkos tinggi, yang paling natural, tidak usah ke dokter. Nah, cara hidup sehat bisa memperbaiki kita punya kolesterol, imun sistem, kita punya darah tinggi, asam urat. Banyak cara-caranya yang dengan murah. Seringkali kita tidak sadar bahwa banyak makanan, minuman, suplemen yang baik-baik itu untuk kita bisa hidup sehat.